wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, amin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, amin. Ibu kepala sekolah, mudah-mudahan panjang umur, amin. Sehat badannya, dimudahkan urusannya, amin ya Allah ya Robbal alamin. Tak lupa Bapak perwakilan dari komite sekolah, jajaran dewan guru, para pengajar, para pengurus sekolah, wali murid, dan seluruh adik-adik yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Apalagi zaman sekarang ya deh ya, sekolah kita baru masuk lagi di mana-mana PPKM. Tadi kata Bu Guru, kata Bapak komite sekolah, harus tetap prokes, harus pakai masker. Cuman kalau saya pakai masker ngomongnya jadi kayak orang gagu ya. Mudah-mudahan kita semua, apapun keadaan yang sedang kita hadapi ini, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal. Adik-adik, bapak-bapak, para guru, pengatur acara yang saya hormati, ini masih semangat gak dek? Masih semangat. Coba tadi kata ibu tepuk 1, ada yang 2 itu, tepuk 2, tepuk 21, 21. Kebanyakan udah bukan burung dara. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan berkumpul bermuajahah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dek, ini acaranya Maulid apa Maulud? Ada yang bilang Maulid, ada yang bilang bener yang mana? Bener dua-duanya. Maulid benar, Maulud juga yang salah mulut. Yang salah apa? Mulut. Artinya apa? Acara Maulid pada banyak mulut, pada Nah, itu tidak boleh. Nah, berarti itu mulutnya belum di sekolahin. Maulid benar, Maulud juga benar. Kalau Maulid itu artinya waktu dilahirkannya. Kalau Maulud orang yang dilahirkan. Coba saya tanya, siapa yang tahu artinya Maulid? Ngacung. Hadiahnya masih banyak. Ayo. Apa? Hari kelahirannya, ntar hadiahnya diutang ya. Beres acara minta sama ibu, siapa namanya? Silpa ya, buat Silpa tuh Bu. Hitungin 1. Maulid itu artinya waktu dilahirkan. Maulud orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi besar Muhammad wassalam. Tadi nyanyiannya enak banget. Abdullah nama
Khadijah, istri setia, Fatimah, putri tercinta, semua bernasab mulia. Alhamdulillah. Nabi Muhammad anaknya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Awas Bu, jangan kalah sama anak-anak. Ini akidah Bu. Wajib hukumnya, awas, wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Wajib hukumnya umat Islam yang akil balik, yang tua, yang muda mengetahui nasab silsilah turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan cuma sampai kakeknya, sebab nanti kalau kita dikubur nih, kan kita semua bakalan dikubur. Datang dua malaikat mempertanyakan, man robuka waman nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Dijawab sama kita Nabi Muhammad. Berhenti pertanyaan sampai di situ, belum tentu. Muhammad mana nih? Di Waringin Jaya juga banyak nama Muhammad. Oh, ini mah Muhammad putra Abdullah anak Abdul Muthalib. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Nama pamannya Abu Thalib. Nama musuhnya Abu Jahal alias Abu Gosok, begitu. Nama musuh Nabi Muhammad Abu Jahal atau Abu Gosok, gitu. Oh, emang begini Bu, ya ribet Ibu jamaah. Masih konsentrasi? Tepuk sekali, tepuk muka temennya. Alhamdulillah. Nah, balik lagi, udah ya, konsentrasi. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga punya bapak namanya Hasim pinter. Siapa namanya? Sipa. Bu, ntar hadiahnya buat Sipa. Kalau nggak ada, seret ibunya ke Indomaret, oke? Bawa ibunya ke Indomaret buat beliin hadiah. Biarin saya ngasih pertanyaan, ibu guru yang tekor. Hasim punya ayah namanya, ayo siapa yang tahu? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya bapak namanya Kusoy putra Kilab putra Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21 nasab keturunan Rasul yang wajib hukumnya dihafal oleh umat Islam. Kata ibu kepala sekolahnya, saya juga kagak hafal Ustaz. Apalin. Ibu guru wajib ngapal, sebab bahasanya wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Apalagi kalau sampai terus hafal ke atas made. Adnan anaknya Ad anaknya Udad anaknya Hamasyah punya bapak namanya Salaman punya ayah namanya Banat punya ayah namanya Hamel punya ayah namanya Kidro punya ayah namanya Nabi Allah Ismail alaihis salam. Terus naik lagi
Ismail bin Ibrahim, Ibrahim bin Taruh, Taruh bin Naur, Naur bin Saruh, Saruh bin Arhu, Arhu bin Palik, Palik bin Abir, Abir bin Al-Fasid, Al-Fasid bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh bin Lamak, Lamak bin Anuh, Anuh bin Matusalik, Matusalik bin Idris, Idris Ilyarid bin Ilyarid bin Sid putra Nabi Allah Adam alaihi udah sampai ke Nabi Adam. Alhamdulillah. Nah sekarang kenapa kita peringatin hari lahirnya? Tuh temanya, apa temanya? Sama-sama kita baca. Akhlak Sallallahu alaihi ulang. Masih mau dengerin? Yang mau dengerin dapat hadiah, ngacung tangan. Yang mau dengerin dapat hadiah, ngacung tangannya. Bawa bu semuanya ke Indomaret. Alhamdulillah. Meneladani akhlak Rasul sulit. Sulit nggak? Sulit. Butuh perjuangan. Gampang niru akhlak Rasul yang sulit-sulit mantar dulu, yang gampang dulu ya. Minimal adab akhlak anak terhadap orang tua. Adik-adik saya tanya, Dek, Dek, adik kalau cium tangannya nyampenya di pipi apa di jidat? Hah? Di mulut, di hidung. Mohon maaf Bapak, Ibu, sekarang anak sekarang kalau cium tangan, atau di jidat, malah yang parah mah ada yang nggak mau salaman acan, ngakunya anak sekolah, padahal anak sekolahan itu anak yang dididik, anak terpelajar, harus mau jaga adab, jaga akhlak, pulang ke rumah minimal assalamualaikum. Ketemu ibu guru, ketemu bapak guru juga assalamualaikum. Cium tangan, menghormati terhadap orang tua itu adalah akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad. Jadi besok pulang sekolah cium tangan. Mau pergi sekolah juga cium tangan. Ketemu ibu guru cium tangan. Ketemu teman cium. Ketemu tukang ojek nggak usah. Ketemu tukang ojek mah nggak usah. Satu ya, akhlak Rasulullah. Dek. Rasulullah punya sifat wajib. Yang pertama adalah sidik. Apa sih artinya sidik? Jujur. Rasulullah nggak pernah bohong. Seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah bohong. Kalau kita mah ya sehari nggak ngebohong, rasanya bibir jontor. Bibir kita karyawan. Rasul mah nggak begitu. Seumur hidup Rasul tidak pernah bohong, walaupun bercanda Rasul tetap tidak pernah bohong. Pernah nih Denny, Rasul datang ke satu tempat, di situ sudah ada para sahabat. Kan ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, engkau datang ke sini naik apa? Kata Rasul apa? Saya naik anak onta. Apa jawabnya? Saya naik anak onta. Sahabat nggak percaya. Mana mungkin anak onta yang kecil ditaekin? Biasanya yang ditaekin mah onta dewasa. Dilongok sama sahabat keluar. Nggak ada onta kecil. Wah, berarti Rasul bohong. Kata sahabat,
masuk lagi. Rasul kok bohong sih? Bohong kenapa? Tadi bilangnya naik anak onta. Itu nggak ada anak onta. Lah emang itu onta yang dewasa anak kambing? Emang itu onta dewasa anak kucing? Kan pasti bapaknya onta juga. Tuh Rasul bercandanya aja nggak pernah bohong. Lagian jangan sering-sering bohong deh. Dulu nih ada orang tukang bohong. Namanya kita sebut aja si Kabayan. Siapa namanya? Kabayan. Ini Kabayan kerjaannya ngebohongin orang. Hidupnya kan di perkampungan. Di belakang kampungnya ada bukit. Tahu bukit? Yang suka nonton Dora pasti tahu. Yang suka nonton Dora pasti tahu bukit. Dia naik ke atas bukit, dia teriak-teriak. Tolong, saya mau dimakan macan. Tolong, saya mau dimakan macan. Orang sekampung semuanya naik atas gunung pengen nyelamatin si Kabayan. Emang si Kabayan tukang bohong. Ngopi we. Kabayannya lagi ngopi, ngerokok, ketawa-tawa. Rasain lu gue bohongin, kata si Kabayan. Sekali itu deh. Besoknya terulang lagi. Kabayan naik lagi ke atas gunung. Dia teriak-teriak lagi, bilang, tolong, ini mah bukan macan, bapaknya macan, kata dia. Saya mau dimakan bapaknya macan. Masyarakat naik lagi ke atas bukit. Pas dilihat Kabayannya masih santai, lagi ngerokok, lagi besokannya dia teriak-teriak lagi. Akhirnya masyarakat tidak ada yang percaya. Padahal ini mah bukan ngebohong, beneran ada macan pengen makan si Kabayan. Kata masyarakat, udahlah, kemarin juga kita dibohongin, paling juga dia lagi ngerokok, lagi ngopi. Tolong. Akhirnya nggak ada yang nolongin, dimakanlah si Kabayan sama rugi. Akibat apa? Akibat doyan bohong. Satu, akhlak Rasulullah tidak pernah bohong. Jaga sopan santun. Sama rajin belajar, sebab Rasul punya sifat wajib apa? Fatonah. Apa sifat wajib Rasul? Sifat wajib Rasul satu lagi paton. Apa itu patona? Pintar. Nah sekarang kita kalau meneladani Rasul berarti kita semua harus jadi anak pintar. Gimana mau pintar kalau nggak mau belajar? Ya, harus mau belajar. Belajarnya jangan cuma di sekolah, tapi di rumah juga harus giat belajar. Dan ingat, jangan cuma ilmu dunia, tapi ilmu akhirat, ilmu agama juga harus kita pelajari. Ingat ya deh ya, jangan rajin sekolah doang, tapi ngajinya juga harus rajin. Nih wali murid ada nggak nih? Kalau ada wali murid, saya titip anak-anaknya. Jangan tenang anaknya udah sekolah tapi anaknya nggak ngaji, itu bahaya. Awas, baca Qurannya udah pada bisa belum? Hah? Alhamdulillah. Nih saya mau ngetes dulu ya. Yang laki-laki diem, yang laki-laki yang perempuan terusin bacaan saya. Mana yang perempuan? Mana? Oh ini perempuan semua. Kirain saya ondel-ondel. Awas. Mana laki-laki? Laki-laki diam, perempuan terusin bacaan saya. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin. Pinter. Alhamdulillah. Sekarang yang laki ya. Yang laki siap. Jangan kalah sama yang perempuan. Awas, konsentrasi. Terusin bacaan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa azaruhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul kalah. Berarti yang laki yang perempuan man 1-0. Ingatin 1-0. Sekarang yang perempuan ya, konsentrasi. Yang perempuan konsentrasi. Siap terusin bacaan saya, siap. Siap terusin bacaan saya, siap. Laki-laki udah kalah, diem aja dulu, ntar susul. Awas. Sekarang yang perempuan. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka luar biasa. Alhamdulillah. Ibu wali muridnya mau dites. Yang laki-laki. Nih, yang laki-laki dengerin ya. Siap, itu terserah saya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq an-najmu syakib. 2-0. Dah. Yaudah, sekarang yang laki-laki siap dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam. Alhamdulillah. Keciri nih suka ngikut tahlil bapaknya tuh. Ya, jadi kalau bapaknya tahlil dia yang ngambilin berkat. Alhamdulillah. Nah, berarti anak SDN Negeri 02 ya. Ini semuanya bukan cuma pinter urusan ilmu dunia, ilmu agama juga insya Allah pinter. Jadi ya janji ya, kalau mau ikutin neladanin akhlak Rasulullah harus rajin belajar. Mumpung masih kecil, ibu saya nitip anaknya mumpung masih kecil suruh bawa ke majelis taklim. Sebab rugi. Nanti kalau kita meninggal, anak kita nggak bisa ngaji Al-Quran, rugi. Saya pernah bu tajiyah melihat orang meninggal, itu anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Akhirnya dia baca Al-Quran huruf Latin, huruf bahasa Indonesia. Itu kan bacanya jadi ribet. Kalau yang sebenarnya dibaca Yasin, karena hurufnya huruf Latin, tulisannya Yasin, asin pun. Akibat nggak bisa baca Quran. Mumpung masih kecil, ingatannya juga masih bagus, makhraj hurufnya juga masih bisa kena. Alhamdulillah. Nih dek, adek siap? Masih konsentrasi? Sampai jam berapa? Jam berapa aja? Enak banget. Udah panas banget ini. Kita singkat aja ya. Ngajinya singkat. Kalau ngaji mah nggak usah lama-lama. Singkat, padat, cepat, tepat, pulang bawa berkat lagi ilmu yang awas. Nih dengerin. Saya punya murid. Di rumah saya punya murid. Tapi sayang udah telat. Belajarnya
lagi kecil nggak mau belajar sekolah, nggak mau belajar ngaji, udah tua, usia sudah kakek-kakek baru pengen baca Al-Qur'an. Ya Allah, capek ngajarinnya Bu. Itu punya murid 5 orang kakek-kakek. Kalau tiap malam rebo itu yang 2 sakit, tinggal 3 yang datang, yang 2 tukang bercanda, yang 1 tidur baik ngajinya. Ngajinya namanya juga kakek. Begitu diajarin makhorijul huruf, galakan dia, galakan yang ajarin. Ini karena belajarnya telat, makanya adik-adik jangan sampai adik-adik harus tetap semangat biar ilmu dunia dapat, akhirat dapat, kita namanya selamat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nih deh nih, malam kemarin disuruh baca surat Al-Falaq, diajarin surat Al-Falaq. Kata saya begini, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kakek-kakeknya, Bismillahirrahmanirrahim. Biarin. Namanya juga kakek. Kan dia mah udah nggak ada ininya. Disebutnya makhluk metik. Tahu makhluk metik? Motor kan ada metik. Kalau metik itu kan nggak pakai gigi, tapi bisa jalan. Nah kakek-kakek juga sama itu, namanya makhluk metik, nggak punya gigi tapi tukang jalan. Itu kakek-kakek. Kata saya, ikutin. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Udah ibadah. Tapi saya pikir masih bisa. Min syarri ma khalaq, dia bisa lagi ikutin. Wa min syarri ghasikin idza waqab, masih bisa dia ikutin walaupun terbata-bata, walaupun hancur bacaannya lantaran mulutnya udah nggak ada hordengnya, udah nggak ada giginya. Pas ayat ini saya bilang, hati-hati, ini ayat banyak ranjaunya, banyak yang salah. Udah tadah lamaan lu mah ajarin baik gua, kata dia. Iya tapi hati-hati, banyak omong lu tadi. Ya Allah, ama guru bilangnya begitu, gede ambek tuh aki-aki. Ya udah Ki, ikutin. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, kata si kakek-kakeknya. Wa min syarri matasyatin nangkot. Kata saya juga dengerin, ini ayat banyak ranjaunya, banyak jebakan. Perasaan gua bener tak? Masalah. Ulang. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri matasyatin nangkut. Mata sapi lagi. Ya Allah, itu akibat apa? Akibat kecilnya akibat kecilnya nggak mau kecilnya nggak mau sekolah. Awas, rajin pangkal pandai, males pangkal kalau males pangkal bodoh. Enak jadi orang bodoh? Nggak enak. Kalau jadi orang pinter mah insya Allah enak. Dek, kalau jadi orang bodoh mah walaupun profesinya hina tetap jelek ya. Jadi orang maling juga, tahu maling, pencuri juga harus cerdas kan. Pencuri itu harus cerdas. Pencuri yang bodoh pasti jadi anak buah. Kalau yang pinter pasti jadi bosnya, jadi kepala pencuri. Nih ada 2 orang pencuri, yang satu bosnya, yang satu anak buahnya yang bodoh. Kira-kira yang disuruh masuk rumah yang bodoh apa bosnya? Yang
bodoh. Bosnya cuma kasih arahan. Kata bosnya begini nih yang pinter. Hei, kita sebut aja namanya Udin lah, ya kan? Din, karena kamu bodoh, kamu anak buah saya, kamu masuk ya ke rumah Pak Haji. Ingatin, pokoknya mah ambil barang-barang berat. Suruh ambil barang-barang berat. Maksud bosnya maling, barang berat ini berat harganya, yang mahal harga. Karena si bodoh, dia masuk, begitu ke ruang tamu ada handphone, diangkat sama dia. Ah, enteng, nggak jadi diambil. Ada TV-nya TV flat, diangkat sama dia. Enteng ini mah. Begitu ke belakang ke dapur, ada buat lumpang namanya. Orang dulu bilang lumpang itu buat numbuk padi. Wah, ini nih berat nih, digotong-gotong sama dia, dibawa keluar. Padahal harganya nggak ada. Begitu keluar, kata bosnya, lu ngapain? Barang begini lu ambil. Kan kata bos yang berat ya udah masuk lagi. Sekarang ambil yang enteng. Dia masuk lagi, dia pegang TV, kayaknya sih ditimbang nih masih berat juga nih, ada 1 kilo 2 kilo mah nggak jadi, ditaruh lagi. Dia lihat HP, wah ini kalau ditimbang masih ada 1/4 atau 2 on 3 on, ini ditaruh lagi. Akhirnya dia lihat di gantungan baju, apa namanya, kastok, kastok. Di gantungan baju ada jubah, ada gamis Pak Haji tuan rumah sama peci haji, dipegang sama dia. Nah ini peci nih enteng nih, dipakai. Terus nah ini baju juga karena pesan bosnya ambil yang enteng. Ada tongkat tuh, tongkat Pak Haji, dipegang juga sama dia, enteng. Dia keluar dari jendela, bosnya kabur. Sebab sangka bosnya Pak Haji keluar, lari bosnya. Dia ngeliat bosnya lari, waduh, jangan-jangan bos gua ngeliat tuan rumah nih, dia ngikut lari. Sama-sama saling udag-udagan, nyolong kagak, mati kecape. Itu akibat apa? Akibat bodoh. Makanya jangan pernah mau jadi orang bodoh. Dengan memperingati Maulid Nabi, ingat, akhlak kita perbaiki ya. Akhlak kita perbaiki. Yang tadinya kurang sopan harus sopan sama ibu gurunya di rumah, di sekolah, sama ibu dan bapaknya di rumah, sama kakak-kakaknya juga harus pakai akhlak. Ingat, anak sekolah, anak pendidikan, anak yang terpelajar dilarang ngomong kasar, betul? Dek, coba masih semangat? Tepuk 1, tepuk nyamuk, ada nggak nyamuknya? Awas, jangan pernah berbicara yang kasar, masya Allah. Kasar apa sih? Bicara yang tidak sopan. Kalau sesama anak sekolah itu kurang pantas ngomong gua lu. Itu mah omongan tukang beca. Ingat, itu omongan tukang beca. Apalagi ngeluarin bahasa-bahasa binatang sama teman, gak boleh, dilarang. Kalau kita cinta Nabi gak? Ada cinta Nabi nggak? Cinta Rasul nggak? Cinta ibu guru nggak? Cinta sama saya nggak? Ya. Makhluk. Kalau kita cinta Rasul, ikutin akhlak Rasul. Rasul tidak suka sama orang yang ngomongnya Ingatin ya, Rasul nggak suka sama orang yang ngomongnya orang yang ngomongnya apalagi anak sekolahan, anak yang terdidik, anak yang terpelajar harus punya sopan Tadi kata ibu kepala sekolah ada S berapa di sini? Apa? 5 S. Banyak amat itu. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi S teler.
Kalau udah begitu minum es teler enak. Amin ya robbal. Jadi siap ya, janji tidak boleh berbicara yang tidak baik. Karena Rasul sangat membenci orang-orang yang berkata-kata kasar, bahasa yang sembarangan. Itu bukan ajaran Nah, poinnya itu kita peringatin Maulid, meniru, meneladani akhlak daripada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul innama buistu diutammima makarimal akhlak. Innama buistu diutammima makarimal akhlak. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak Rasul mulia enggak? Sangat mulia. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Ikutin. Wa innaka, ayo, la'ala khuluqin adzim. Wa innaka khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Siapa yang hafal? Ngacu. Ayo. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Pendek banget itu. Ini kalau ngapalin Naruto mah nih, coba saya tanya, kalau Tayo mobilnya warna apa? Rogi? Midun? Gak ada. Hafal ya. Kalau Tobot ada berapa Tobot? Banyak. Boboiboy? Kok Pak Ustadz tahu? Saya juga punya anak kecil gede gini, ribet banget ngajarinnya. Alhamdulillah. Ayo sekali lagi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad ada akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dijadiin anak yang pintar. Amin. Dijadiin anak yang soleh dan solehat, dijadiin anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Amin ya robbal alamin. Kiranya cukup dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua dipanjangin umur ya. Pokoknya virus coronanya biar jauh, biar pergi, biar kita bisa sekolah normal lagi. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya ibu bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.